Halo, assalamualaikum. Kali ini Ibu Dika dan Diko ingin membaca buku yang berjudul Petualangan Berbagi Impian, ditulis oleh Tias Wijati, diilustrasikan Hani Juwita, dan diterbitkan oleh BIP. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan melakukannya? Dikutip oleh Alfian, tokoh dalam Petualangan Berbagi Impian. Nih, sampul bukunya ada siapa ini? Ada rumah. Ada bapak-bapak ya? Atau abang-abang? Bapak-bapak pakai kacamata. Oh iya, Pak. Abang-abang ya? Yuk kita baca. Ayo. Alfian, ayo kita berangkat. Sore itu, Papa dan aku membagikan buku sumbangan untuk anak-anak di desa. Berat. Dikira dia nangis. Dia berat nih bawa bukunya nih. Terus ayahnya ketawa. Nih ibunya, dadah, hati-hati ya, gitu kan. Papa dan Mama bilang tak ada bantuan yang terlalu sederhana. Setiap bantuan selalu bermakna. Jadi walaupun ngasih donasi buku-buku itu bukan hal yang sederhana, tapi juga itu sesuatu yang bermakna. Termasuk juga bantuan untuk sebuah kota yang cukup keras seperti Pelihari, Kalimantan Selatan. Hidupku tidak selalu baik-baik saja. Aku pernah melakukan perbuatan buruk terhadap teman-temanku. Lalu suatu hari, sesuatu yang menyedihkan terjadi pada keluargaku. Kenapa ini? Kenapa ini? Jadi ceritanya kan tadi Alfian itu yang pakai kacamata kan? Ternyata dia tuh pernah mungkin mengejek kali ya, di sini tuh mengejek temannya. Dia bilang dia pernah melakukan perbuatan buruk, mungkin mengejek temannya. Tapi suatu hari ada yang menyedihkan. Apa nih yang menyedihkan nih? Sampai ibunya nangis. Tapi ada foto bapaknya. Kenapa ya? Aku sadar aku harus berubah. Aku ingin jadi anak yang dibanggakan mama. Nah, jadi dia bersemangat lagi. Dia nggak pengen jadi anak yang mengejek temannya gitu kan. Dia pengen berubah nih. Aku memenangkan lomba puisi. Aku bergabung dengan beberapa organisasi. Nah, dia tuh jadi juara. Dia semangat untuk jadi kebanggaan mamanya. Aku juga menjelajahi Kalimantan Selatan. Tentu saja aku tak lupa belajar. Tuh, udah semakin besar, dia bisa keliling-keliling daerahnya di Kalimantan Selatan, tapi tak lupa tetap belajar. Dia tetap dapat prestasi, ada pialanya dan piagamnya. Suatu sore aku mengunjungi desa Kunyit. Adik-adik, baca formulir ini dulu ya. Lalu seorang anak mendatangiku. Bagaimana caranya membaca ini, Kak? Aku terkejut sekali. Mengapa anak kelas 3 SD belum bisa membaca? Aduh, aku harus melakukan sesuatu untuk mereka. Pendidikan adalah hak setiap anak. Jadi dia datang ke sekolah SD untuk membagikan sebuah formulir. Ternyata anak SD itu gak bisa baca. Dia minta dibacakan, ini apa Kak tulisannya, kata anak SD itu. Terus dia bingung, loh kok anak SD kelas 3 masih belum bisa membaca, bagaimana nih? Aku harus melakukan sesuatu, kata Alfian. Alfian tuh yang berkacamata itu. Dia udah makin besar. Tadi kan dia masih kecil tuh. Iya, tapi yang kecil, yang masih kecil itu juga tetap pakai kacamata. Tetap dari kecil sampai gede dia pakai kacamata nih. Apa matanya nggak bisa lihat? Bukan nggak bisa lihat, dia agak buram gitu. Jadi kalau ngeliat tuh harus menyipit-nyipit. Nah, dibanding dia harus menyipit-nyipit, dia pakai kacamata. Kalau pakai kacamata, dia lihatnya dengan jelas, nggak usah harus apa itu ya gitu. Namun aku tak bisa melakukannya seorang diri. Kuajak temanku Arif, Akbar, Akmal, dan Amira untuk membuat kelompok literasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dek, dengarkan dulu nih, ada gambarnya kakak-kakak lagi diskusi nih. Ini teman-teman di sana ada teman-teman kita, adik-adik kita SD yang belum bisa baca. Ayo kita ke sana, gitu kan. Kami membuat rencana dan mulai menyisihkan uang saku. Pada tahun 2018, literasi anak Banua didirikan. Kami membantu anak-anak belajar. Kami memulainya dari lingkungan sendiri, yaitu Desa Kunyit. Jadi dia sama teman-temannya tadi datang ke Desa Kunyit itu, ke sekolah-sekolah SD untuk membantu belajar. Biar bisa apa tadi? Biar bisa membaca ya?
Kemudian kami menawarkan bantuan ke desa-desa lain. Namun perjalanan tidak selalu mudah. Harus jalannya apa nih? Jalannya gimana nih yang nggak mudah nih? Jalannya menurun, zuur gitu ke jauh-jauh lagi ke desa-desa yang lain dia untuk menolong. Tapi naik motor. Bisa, ini bisa yang naik motor. Mungkin kalau ini nih, terkadang kami hanya bisa naik perahu, jadi nggak bisa naik motor, harus naik perahu. Berarti lebih jauh lagi desanya, lebih pedalaman lagi tuh, sampai motor pun nggak bisa gitu, harus naik perahu. Sekali waktu kami mengunjungi desa di Gunung Meratus. 3 hari lamanya kami berjalan kaki. Jalan kaki mbak, sampai 3 hari. Coba bayangin, jauh banget itu desanya. Kita jalan mau ke taman aja capek banget kan. Nah ini dia jalan berhari-hari, pagi, siang, sore, malam, ketemu lagi pagi, siang, sore, malam, ketemu lagi pagi, siang, sore, malam, sampai 3 hari di jalan. Wow, jauh banget ya. Semangat banget ini kakak Alfian dan teman-temannya untuk mengajari anak-anak yang lain di desa yang lain. Dia Alfian berfoto Alfian dan teman-temannya serta adik-adik yang mereka ajari belajar.